Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita memulai kegiatan di HT ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan diberikan kelancaran dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا شاكر حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وإليك المستعان كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا تقبل منا أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يسر لنا أمورنا يسر ولا تعسر فإن تيسر عسير إليك يسير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia di sana baru
Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Tuhan, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berikan jiwanya, bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Mandiri Belajar di SMA Negeri 24 Garut, saya buka. Melaksanakan pendidikan. Kemudian narasumber sudah kita ketahui, yang pertama Bapak Ujian Zainuddin SAG MPDI yang akan memaparkan tentang kebijakan umum kurikulum merdeka dan strategi implementasi kurikulum merdeka. Formatif dan sumatif, pembelajaran berdiferensiasi serta penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Tempat dan waktu dilaksanakan kegiatannya in-house training ini bertempat di SMA Negeri 24 Garut pada tanggal 26 Juli 2022. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada nama ilmu pembelajaran ngacung imam teh kurikulum merdeka opsi mandiri belajar acuan kalinya ya acuan nanti acuan CP ATP ya capaian pembelajaran kompetensi yang akan dicapai kita kayak dina opsi mandiri berubah akhirnya mengacu anak kurikulum 2013 mandiri belajar kali jadi ya itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian apapun dalam persepsi Bapak Ibu sekalian berbeda ya, itu hal yang wajar. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya akan mendengar dua orang saja ya, bagaimana respon Bapak Ibu ya secara dalam hati ya tentang apa implementasi kurikulum merdeka ya yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Bagaimana tanggapan atau respon Bapak Ibu sekalian? Silakan. Saya sangat mendukung adanya implementasi kurikulum belajar karena ini akan lebih mengeksplor kepada akar dari mahasiswa sehingga cita-cita mereka lebih mudah disapainya dengan belajarnya yang berkelanjutan. Terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya dan insyaallah bermanfaat ya Bapak. Perkenalkan saya Iska Rumawati. Untuk pertanyaannya mungkin kalau untuk tanggapan
kurikulum merdeka itu kan memiliki plus minus seperti kurikulum yang lainnya. Tapi ya jadi ada sedikit pertanyaan di benak saya. Gini, kurikulum itu tiap kalinya memiliki perubahan, gitu ya. Nah, sedangkan kan Pak yang saya ketahui tujuan daripada perubahan ini adalah untuk mengatasi krisis belajar atau istilahnya dengan learning krisis. Nah, apakah dengan adanya perubahan kurikulum dari yang tadinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, tadi kan ada dalam kurikulum merdeka pun tidak hanya langsung kurikulum merdeka, tapi ada opsi pilihannya. Tidak semua sekolah yang diwajibkan untuk mengadopsi kurikulum merdeka. Nah, yang jadi penasaran saya ini adalah kenapa sih kalau memang kurikulum merdeka itu banyak manfaatnya, banyak positifnya, selain tadi meningkatkan bakat siswa sesuai dengan daerah dan lain sebagainya, kenapa kurikulum merdeka ini tidak hanya dijadikan opsi saja, tapi tidak langsung saja. Yuk semuanya kita bareng-bareng melaksanakan kurikulum merdeka demi kemaslahatan bersama, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi saya juga sempat baca yang namanya kurikulum merdeka itu kan ada yang disebut dengan pembelajaran inklusif. Ya, artinya di situ ada semangat dalam kurikulum merdeka, yakni kita harus menghargai perbedaan yang ada. Nah, jadi yang poin intinya saja adalah kenapa kurikulum merdeka ini hanya dijadikan opsi saja, tapi tidak langsung difungsikan oleh sebuah sekolah. Itu saja, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kisah Erik Pak Prabowo Merdeka Mengajar sampai ke poin Kembang internasional hacker order tinggi skill hot salam and STEM Monash University Australia PKN IPS Kemendikbud RI sampai susah ya bacanya. Nah itu mungkin profil pribadinya, mungkin beliau sudah nikah dan berapa punya anak apa sih ya, umur segini pastilah ada nikahnya. Mungkin itu yang sebaiknya dari Bapak Didi Rahayu dan dilanjut oleh Materi. Semuanya sudah pegang ini belum? Kertas sampainya. Saya memotivasi saya. Selanjutnya saya juga mohon izin kepada rekan-rekan, teman-teman perjuangan, sahabat-sahabat saya juga, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa dong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ya. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang selalu sehat, selalu semangat, selalu istiqomah dalam menjalankan berbagai tugas dan profesi dalam pendidikan, ya Ibu, Bapak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melapangkan ilmunya buat Bapak Ibu semua dan menjelaskan rezeki Bapak Ibu semua, serta memberikan kesehatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kita bisa beribadah. Selawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa berada di sini, Bapak Ibu, ya, berkumpul bersama dengan Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung ya memanfaatkan waktu dengan efektif, ya, Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu untuk melakukan strategi apa yang harus dilakukan, tentu awalnya dari sini, Pak. Mulai dari diri, ya. Siapkah, mampukah, atau bagaimanakah diri kita dalam menyikapi implementasi kurikulum merdeka yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan saya kasih pertanyaan.
Silahkan dijawab dengan singkat, padat, dan jujur ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu. Nah itu warna kertasnya bebas Bapak Ibu. Mau yang merah, mau yang kuning, mau yang hijau. Sekarang kan kurikulumnya merdeka. Bapak Ibu dikasih kebebasan untuk merdeka. Pak, kok di belakang? Tidak di depan. Yo, nomor 1 di sebelah sana, 2, ini 3 ya, guys. Sudah semua? Ada yang bisa bilang saya bagus. Satu aja. Boleh. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mengasah minat, bakat anak dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Iya, kita kelas. Siapa yang dipanggil berikutnya untuk pertanyaan kedua? Ya, Pak Ali. Alasannya kemarin Pak Ali apa? Besti. Berdua ya saya. Ini pertanyaan nomor 2 ya, yang akan dibacakan oleh Pak Ali. Baca. Iya, saya mandiri belajar. Iya. Bapak harus ada ini merasakannya. Yang 7 Pak, satu teman siapa lagi? Yang belum? Bapak Ali. Berarti akan membacakan pertanyaan ketiga. Ini nomor 9 karena hijau. Nomor 3, alasan sekolah agar mengatasi ketinggalan belajar semasa COVID sehingga kurikulum 2013 tetap digunakan dan bisa beradaptasi dengan kurikulum baru. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi itu semua adalah jawaban-jawaban Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan kita hari ini di IHAMED. Ya. Jadi kata Pak Pengawas Pembina tadi, Pak Ujang, kita akan membicarakan tentang dasar hukumnya sudah tadi dijelaskan oleh Pak Pengawas Pembina kita. Yang berikutnya ada 3 pilihan. Satuan pendidikan boleh menerapkan menggunakan kurikulum 2013 full, Bapak Ibu. Yang berikutnya, satuan pendidikan boleh menerapkan kurikulum darurat. Cari materi-materi yang dianggap esensial, gitu ya, Pak Bu. Jadi tidak perlu semua KT dimasukkan dalam pembelajaran. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan di tahun kemarin. Syukur sekolahnya berinisiatif untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan opsi yang pertama yaitu mandiri belajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sesuaikan dengan situasi, kondisi, daya dukung, dan kesiapan. Semua stakeholder dan semua sarana prasarana ini akan berkaitan dengan pilihan yang pertama yaitu mandiri belajar. Pak, apa mandiri belajar itu? Dan bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh kita? Nah, Bapak Ibu, di mandiri belajar itu hanya menerapkan beberapa bagian atau prinsip kurikulum merdeka.
Ada yang apa di untuk membelajarkan peserta didik. Jadi kita memposisikannya sebagai fasilitator, ya. Tapi ini pun bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sering melakukan kegiatan seperti itu. Yang ketiga, faktor lingkungan dan budaya, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu kaitkan lingkungan budaya masyarakat, kebiasaan, termasuk orang tua. Peserta didik rata-rata berasal dari kalangan orang tuanya bertani, hal mana bahwa ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kaitkan dengan harapan yang ada pada adik masing-masing. Itu Pak Bu, ini contoh asesmen diagnosis non kognitif di awal pembelajaran oleh guru MAPAL. Nanti oleh guru BK itu lain lagi dengan strategi. Kelompok 1 masih berdiskusi ini dipandu oleh Pak Ketua. Ini dengan kelompok sain nih, bagaimana nih? Kelompok sain siapanya? Oh, Moniron. Sama bahasa Jawa. Jadi kan anak-anak itu di sini kan pesantren. Jadi tentang kesenian itu mereka dalam berbahasa Sunda. Harapannya bagian ini aja yang tidak terbantu, yang terbatas, harapannya jadi bisa Sedang apakah Bapak Ibu guru? Sedang apa? Sedang mengerjakan tugas. Dikasih pelajaran apapun kita harus mau, cuma matematika dengan Oh, atau berarti mampu belum pernah mau. Itu nanti dengan sistem rotasi berjalan, Bapak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bergantian. Nah, itu nanti untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasinya. Silakan Bu, Pak, dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 boleh, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kesiapan pembelajaran peserta didik dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, mata pelajaran bertani, karena di sini daerahnya lebih cocok untuk pertanian. Kemudian harapan yang akan dicapai sesuai dengan KD mata pelajaran, yaitu siswa bisa mengaplikasikan hasil proses pembelajaran ke dalam sistem pertanian yang lebih modern sehingga dapat menghasilkan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, mata pelajaran kimia, sama halnya dengan biologi, bahwa siswa yang ada di SMA 24 Garut ini motivasi belajarnya cukup tinggi. Kemudian faktor lingkungan dan budayanya banyak terdapat industri di sini, yaitu salah satunya kopi dan industri tahu. Harapan yang akan dicapai sesuai dengan AD mata pelajaran kimia, bahwa siswa itu sesudah lulus dari SMA Negeri 24 Garut ini dapat mengolah limbah
yang dihasilkan oleh industri kopi dan tahu sehingga tidak mencemari lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi anggota kami juga, analisis kesiapan pembelajaran peserta didik. Di sini kita mengambil ada 3 mata pelajaran. Yang pertama itu seni budaya dengan KD makna simbol, gerak, tata rias, busana, level, dan pola lantai. Kondisi peserta didik pada saat ini yang telah saya khususnya pribadi sebagai guru seni budaya itu mendiagnostik bahwa lemahnya minat itu ada lingkungan sekitar sekolah berbasis pesantren yang terkadang berbeda prinsip dengan seni tari. Kemudian yang kedua ada lingkungan atau budaya dalam tari, ada ketentuan simbol yang tidak bisa dirubah atau sudah memiliki aturan-aturan. Saya bahas dari bahasa Sundanya. Kondisi peserta didik, jadi yang permasalahan yang dihadapi adalah sikap kurangnya percaya diri siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda karena takut salah, ya. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan budaya. Yang pertama faktor lingkungan, karena di lingkungan itu kebiasaan dalam berkomunikasi tidak menerapkan undak-usuk bahasa Sunda, sehingga anak-anak pun tidak mengetahui bagaimana. Kami dari kelompok sosial, ya, dari IPS. Di sini akan menjelaskan beberapa yang telah kami diskusikan. Ada dari 3 pelajaran, yaitu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Mungkin nanti akan dijelaskan salah satu pelajaran saja oleh Bu Sri. Silahkan. Baiklah, saya akan menerangkan, menjelaskan mengenai lembar kegiatan peserta workshop, ya, analisis kesiapan pembelajaran peserta didik dari kelompok sosial. Dari metode di sini, ya, kita mengetahui bahwa kondisi peserta didik di sini sudah pada diketahui oleh semuanya bahwa di dalam kondisi terdidik ini yang sering kita amati 100 tersendiri untuk kelas 1-nya. Tapi di sini kan berkelanjutan, jadi memakai K13 tapi mode gaya belajar. IPS salah satunya mungkin tadi mata pelajaran ekonomi. Mohon maaf bila menghabiskan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara empat mata. Lalu guru mengidentifikasi siswa-siswa yang memiliki tantangan, berdiskusi dengan dewan guru dan kepala sekolah untuk menentukan langkah tindak lanjut dan menindaklanjuti dengan siswa dan orang tua bila diperlukan. Berikutnya, para guru melaksanakan asesmen kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang tadi keterbatasan kondisi lingkungan ataupun studi. Nah, pertanyaannya kita RPP-nya itu seperti harus ada terintegrasi gitu Pak, seperti sikap, keterampilan kognitif itu di dalam RPP. Kalau ini kan minat bakat, kalau itu mungkin lebih diplot oleh kita bahwa harus itu. Kalau yang ini kan berdasarkan minat bakat gitu. Iya, sebetulnya dikawinkan kedua-duanya. Oh iya. Seperti ditinggal, atau seberapa persen ya guru-guru terus unduh gitu. Saya Bapak Ibu, saya bisa. Pak, itu ya. Yang kedua, untuk kelompok ini, kelompok yang saya tolong dong bikin kajian keilmuan. Terima kasih Pak. Memang anak juga banyak yang mengusulkan, Bu, kenapa di sini ada lagi online. Kalau saya belum mengerti gitu Pak yang terbaik dari kita sebagai